Pandemi memberi dampak pada banyak pihak. Kita tidak lagi bisa beraktivitas normal seperti hari-hari yang lalu. Mobilitas kita harus dibatasi. Interaksi antar kita pun harus dilakukan dengan tetap menjaga jarak. Kehidupan ekonomi pun melambat. Bahkan tak sedikit di antara kita yang kegiatan ekonominya benar-benar berhenti. Kami sadari bahwa semua ini terjadi agar kita menjadi saling peduli dan saling melindungi. Semboyan gotong royong tak lagi bisa hanya menjadi kata-kata manis di ujung lidah. Gemakan optimisme dan terus kumandangkan paragraf-paragraf kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Republika Ngaji bersama saya Erdi Nasrul. Nah, kali ini kita akan mengupas taubat atau orang-orang yang bertaubat ya, atau wabun, kemudian juga orang yang bersuci atau mutatohir. Nah, dua kata kunci ini itu disebut langsung oleh Allah dalam bagian akhir surah Al-Baqarah ayat 222, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Nah, mereka ini maksudnya orang-orang yang beriman ya. Nah, kemudian kata Allah, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita yang sedang haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka bersuci. Apabila mereka telah bersuci, maka gaulilah mereka dengan cara yang diperintahkan Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri atau mutatohir. Nah, suatu ketika pada zaman Rasulullah, mungkin sekitar 14 abad silam ya. Nah, ini sebagian kaum mukminin bertanya tentang perempuan yang haid. Apakah mereka tinggal bersama tinggal bersama suaminya, makan, minum, atau ketika haid dijauhkan, bahkan diasingkan sampai dia kembali suci. Nah, yang mana ini ya adat yang menjauhkan wanita pada saat haid itu merupakan adat jahiliyah. Kemudian Allah memerintahkan Rasulnya agar mengatakan kepada mereka, haid merupakan penyakit ya. Karena itu suami dilarang menggauli istrinya, maksudnya dilarang melakukan jima ya, atau hubungan suami istri yang sedang haid. Nah, namun meskipun sedang haid, si wanita tadi sah-sah saja bergaul, bertegur sapa, makan dan minum bersama. Nah, lalu kapan bisa berhubungan intim lagi gitu, berhubungan badan lagi? Yaitu setelah haidnya selesai. Kemudian si wanita tadi menyucikan dirinya dengan mandi hadas besar. Nah, kemudian Allah memberitahukan Rasulullah bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat atau wabun. Innallaha yuhibbut tawwabin, kan? Jadi sungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat. Kemudian wa yuhibbul mutatahhirin, menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, oleh karena itu bertaubatlah dan sucikanlah diri kalian agar dapat meraih kecintaan Allah Ta'ala. Ini inti dari surah Al-Baqarah ayat 222. Ada dua kata kunci di sini, yaitu yang pertama adalah tobat. Ya, nah ini kalau kita mengkaji tasawuf itu ada panjang tuh ulasan tentang tobat ya. Bahkan ada banyak kisah-kisah bagaimana orang-orang dahulu ya. Di antara mereka adalah para sufi ya, para salik itu melakukan taubat. Dari yang mulanya adalah ahlul maksiyah ya, mereka yang suka bermaksiat, sampai akhirnya mereka menjadi seorang yang memfokuskan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Itu dikupas panjang lebar. Nah,
makna taubat itu seperti apa, makna orang-orang bersuci itu seperti apa. Nah, nanti biar Tuan Guru Haji Syahrudin El Fikri yang menjawab ini ya. Jadi Tuan Guru Haji Syahrudin ini adalah Kepala Redaksi Republika Penerbit. Nah, beliau ini adalah penggagas suplemen Islam Digest Republika. Nah, ini suplemen yang berisikan sejarah dan keislaman. Nah, kalau untuk soal Islamic Heritage atau turosnya, insya Allah beliau sudah tidak diragukan lagi lah. Sangat ngelotok ya, boleh dibilang gitu ya. Nah, beliau memang banyak mengkaji hal-hal keislaman yang kemudian disusun menjadi buku ya. Nah, di antara buku-buku beliau ini ada sejarah ibadah, ada sehat dengan wudu, aku bangga jadi muslim, ada situs-situs dalam Al-Quran, dan banyak lagi tulisan-tulisannya yang terpajang di halaman Republika Online dan juga koran. Nah, kalau boleh saya ingin memberikan sedikit pengantar. Jadi manusia itu melakukan kesalahan itu adalah hal biasa, karena memang manusia adalah tempatnya kesalahan dan lupa. Mahalul khoto' wa nisyan lah kira-kira gitu kalau dalam istilah bahasa Arabnya. Nah, dalam obrolan santai ada yang mengatakan, ya jelas saja tempat kesalahan dan lupa. Wong namanya saja manusia. Manusia itu kalau dalam bahasa Arab artinya adalah sesuatu, nusia itu yang dilupakan. Jadi manusia ini memang tidak lepas dari yang namanya lupa gitu. Dulu sebelum manusia itu sampai ke alam rahim, itu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, kata Allah itu, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian calon manusia itu menjawab, bala syahidna, iya kami menyaksikannya bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, kemudian manusia itu masuk ke dalam rahim, kemudian lahir menjadi bayi, tumbuh dewasa segala macam. Nah, pada saat dewasa itulah kemudian manusia melupakan Tuhannya sehingga berbuat dosa dan maksiat dan hatinya menjadi kotor. Nah, taubat adalah upaya untuk membersihkan diri kita dari dosa, untuk kembali kepada hakikat diri kita sebagai makhluk Allah, untuk selalu mengingat Allah dan selalu mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Nah, Rasulullah SAW itu adalah teladan ya. Lelaki yang dosanya sudah pasti diampuni, maksum minal khoto'. Nah, tapi meskipun sudah diampuni, setiap hari Rasulullah itu taubat sampai 70 kali. Ya. Nah, apabila Nabi saja yang sudah maksum itu bertobat 70 kali, bagaimana dengan kita? Siapa kita ini? Orang yang Masya Allah, jauh sekali dibandingkan dengan Rasulullah ya. Oke, jadi ada kata kunci yang berikutnya yaitu mutatohir, orang yang mensucikan diri, yaitu mereka yang mensucikan dirinya dari hadas dan najasah atau najis. Nah, caranya dengan bertoharoh, dengan bersuci, seperti wudu, mandi hadas, ataupun tayamum. Nah, kalau tobat itu upaya membersihkan diri atau menyucikan hati kita. Nah, kalau toharoh adalah upaya membersihkan jasad kita dari sesuatu yang merusak kesucian tadi. Oke, detailnya kita coba sama-sama dengarkan paparan dari Tuan Guru Haji Syahrudin. Tafadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini pukul 8 lewat waktu Indonesia bagian barat kita ngaji, kita belajar bersama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah banyak disampaikan oleh sahabat kami, oleh MC, oleh host kita RD Nasrul Al-Had. Alhamdulillah, bahwa malam hari ini kita akan mengaji surah Al-Maidah ayat 6 dan surah Al-Baqarah ayat 222. Tadi yang ayat 222 sudah disampaikan, kemudian ayat yang Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 6. Jadi kenapa saya kemarin ketika diminta, saya harus meminta ini, karena terus terang, bagi saya ini sangat penting sekali.
Tadi sudah disinggung juga oleh Mas Edi, kita ini manusia, al-insanu makhlul khata' wan nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Nah, karena kita ini tempatnya salah, tempatnya lupa, maka sudah semestinya kita harus memperbanyak diri untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk bertaharah, itu dalam rangka untuk membersihkan diri kita secara fisik juga. Kemudian kita juga dibantu dengan ibadah-ibadah yang lainnya untuk membersihkan jiwa kita. Misalnya kita sholat. Dalam sholat pun kita seringkali minimalnya kita ada 17 kali dalam sehari semalam kita beristighfar. Kira-kira ada yang tidak beristighfar pada saat sholat? Bukan istighfar astagfirullah ya. Tetapi ketika kita duduk tahiyat, kita membaca Rabbighfirli. Akan aneh ketika ada orang sholat tapi dia tidak membaca Rabbighfirli. Padahal sholat itu juga bagian untuk istighfar, bagian juga untuk memohon ampunan. Nah, kalau di sholatnya saja kita sudah harus beristighfar, seharusnya kita di awal sebelum kita sholat itu pun juga harus beristighfar. Atau bagaimana kita membersihkan diri kita. Baik, pada malam hari ini sebelum kita mulai, saya mengajak sahabat-sahabat semuanya, pemirsa, sahabat Replika, untuk bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita yang mungkin mereka sudah mendahului kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari mereka semuanya, sehingga kita dalam kehidupan kita semuanya berjalan dengan lancar. Ala hadhihi min qawlinatus salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi saya menegaskan kita malam hari ini kita mengaji bersama, kita menuntut ilmu bersama, dan ini adalah salah satu dari taman surga. Maka ketika kita memasuki taman surga, maka alangkah nikmatnya. Sungguh rugi ketika kita tidak mau berada di taman surga. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza qumtum," ya. Dalam hadis Rasulullah menyatakan bahwa idza maratum birriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati salah satu atau di antara dari taman-taman surga, farta'u, maka kata Rasulullah, singgahlah kalian, mampirlah kalian, tuntutlah ilmu di sana. Mampirlah kalian di sana. Kemudian para sahabat bingung, wahai Rasulullah, apa maksudnya riyadul jannah? Apa taman surga itu? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, qila atau qalu, kata Rasulullah, adalah majalisul ilmi wa hilaqul dzikir. Jadi majelis ilmu dan zikir. Riyadul jannah itu adalah majelisnya ilmu. Tempat orang menuntut ilmu itu adalah taman surga. Dan majelis zikir itu adalah taman surga. Maka kita hari ini kita menuntut ilmu bersama, membahas tentang surah Al-Maidah ayat 6 dalam rangka untuk supaya kita lagi berada di taman surga ini, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelumnya kami bacakan ayat dari surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 6 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Shadaqallahul-Azim. Artinya di dalam surah Al-Maidah ini secara spesifik Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa upaya kita adalah dalam mendekatkan diri kepada Allah itu paling tidak kita harus memang suci batin kita, suci raga kita, suci jiwa kita, fisik kita. Jadi kita harus mensucikan semuanya sehingga ketika kita berhadapan dengan Allah artinya kita benar-benar berada dalam kesucian yang terbaik. Nah, kalau tadi sudah disampaikan bahwa kita sebagai umat manusia ini selalu berbuat salah. Dalam satu hari saja mungkin banyak kesalahan yang kita lakukan. Maka kata Rasulullah, sebaik-baik orang yang bersalah, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh manusia, seluruh anak cucu Adam itu selalu berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah at-tawwabun, yakni orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, manusia yang kita kenal sebagai manusia pertama, nabi yang pertama, pernah berbuat salah. Dan ketika beliau berbuat salah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam kemudian meminta ampun kepada Allah dan akhirnya segala kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam hal ini Nabiullah Adam alaihissalam melakukan satu kesalahan. Apa kesalahannya? Kesalahannya memakan buah khuldi. Nabiullah Adam alaihissalam memakan buah khuldi, melakukan satu kesalahan besar, kemudian dikeluarkan oleh Allah dari surga. Kita manusia yang setiap hari banyak berbuat kesalahan, ingin masuk surga. Kebalik kan? Inilah contoh itu. Artinya bahwa satu kesalahan saja membuat Allah kemudian mengeluarkan Nabiullah Adam alaihissalam dari surga. Bagaimana kita umat manusia, anak cucu Adam ini, yang begitu banyak kesalahan yang kita lakukan, dan kita berharap ketika kita wafat, maka kita berharap mendapatkan atau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal berapa banyak kesalahan yang kita lakukan. Dan saya yakin, bukan hanya saya pribadi, mungkin di antara pemirsa Mas Erdi dan sahabat-sahabat kita semua, tidak ada yang tidak punya kesalahan. Coba sekarang, ada yang ngaku tidak punya salah? Hari ini saja. Pasti semuanya akan mengakui hari ini punya kesalahan. Entah dia melakukan kesalahan ringan ataupun mungkin kesalahan yang besar. Nah, sebaik-baik orang yang berbuat salah kata Rasulullah adalah at-tawwabun, yakni mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Mas Erdi juga sudah menyampaikan bahwa Rasulullah manusia yang maksum, manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan dan kekhilafan. Dan ternyata Rasulullah dalam satu harinya minimalnya 70 kali beliau beristighfar. Sekarang kita juga bertanya, berapa banyak istighfar kita dalam satu hari? Ada nggak 70 kali? Mudah-mudahan lebih ya Mas Sergi. Mudah-mudahan lebih. Kenapa? Karena begitu banyak kesalahan yang kita lakukan, maka sudah semestinya kalau Rasulullah yang tidak punya kesalahan beristighfar sebanyak 100 kali, sebanyak 70 kali minimalnya, ada yang menyebutkan 100 kali, ternyata beliau masih memohonkan beristighfar, memohon diampuni semua kesalahannya. Bagaimana kita yang mungkin banyak melakukan kesalahan,
maka sudah semestinya kita harus memperbanyak istighfar. Dan satu hal ini yang istimewa Mas Erdi, mudah-mudahan ini juga menjadi iktibar dari para pemirsa semuanya, dari sahabat-sahabat Republika semuanya, bahwa istighfar itu bukan hanya sebatas alat untuk membersihkan diri, tetapi istighfar itu juga menjadi perantara doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Ada satu kisah Imam Ahmad bin Hambal. Suatu ketika beliau bepergian dalam rangka dakwah, menyiarkan Islam, mengajarkan murid-murid yang ada di negeri yang lain atau di daerah lain. Suatu ketika beliau akan kembali, ternyata kendaraan yang beliau bawa, kendaraan yang beliau tumpangi tidak bisa berjalan. Artinya beliau harus berhenti di tempat itu. Dan kemudian beliau singgah di sebuah masjid. Selesai melaksanakan kewajiban beliau di masjid, kemudian beliau ingin bersantai, berleha-leha istilahnya. Apa namanya ini? Duduk sebentar sambil bertafakur, bermuhasabah. Kenapa kendaraan beliau ini tidak bisa jalan? Nah, ketika beliau sedang beristirahat itu ternyata tidak lama, karena beliau dipersilahkan oleh marbot masjid supaya segera meninggalkan masjid. Kenapa? Karena masjidnya sudah mau ditutup. Bayangkan, Imam Ahmad bin Hambal, seorang mufti, seorang imam besar yang karyanya juga sangat luar biasa. Terkenal di antara salah satu dari 4 mazhab yang kita kenal di Indonesia, atau bahkan di dunia Islam. Ternyata beliau diusir karena kebetulan marbotnya tidak kenal, karena yang datang ini siapa gitu. Dikira orang musafir biasa yang mau berhenti, kemudian dipersilakan untuk pergi. Sampai akhirnya Imam Ahmad bin Hambal berjalan dan melihat di salah satu bangunan ada penjual daging. Kemudian beliau memperhatikan si penjual daging. Dan setiap saat si penjual daging ini senantiasa membaca sesuatu. Ketika dia memotong daging, beliau selalu membaca sesuatu. Meletakkan daging, membaca sesuatu. Menimbang daging, membaca sesuatu. Selalu diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Selesai urusannya, kemudian Imam Ahmad mendatanginya dan kemudian bertanya, "Wahai fulan, saya memperhatikan engkau selalu melafalkan sesuatu dari setiap aktivitasmu. Ketika engkau menaruh tadi, engkau membaca sesuatu, saya melihatnya. Gerangan apa yang engkau baca itu?" Kemudian si tukang daging ini kemudian berkata, "Yang saya lafalkan adalah saya beristighfar. Saya memohon ampun kepada Allah. Khawatirnya daging yang saya potong mungkin ada yang keliru, atau ketika saya menimbang mungkin ada yang kurang. Saya khawatir itu akan menjadi dosa bagi saya." Ya, soal timbangan. Lalu kemudian jadi sangat luar biasa. Dan kemudian ditanya oleh Imam Ahmad bin Hambal, "Wahai fulan, dari seluruh kegiatanmu, engkau melakukan istighfar dalam setiap aktivitasmu. Apa yang kamu dapatkan dari istighfar yang senantiasa engkau baca setiap saat itu?" Apa kemudian jawaban dari si tukang daging ini? "Wahai Syekh, alhamdulillah selama ini seluruh urusan-urusan saya, seluruh doa-doa saya, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun doa saya yang tidak dikabulkan oleh Allah." Masya Allah. Masya Allah. Lalu, tapi ada satu kata si tukang daging ini. Ada satu yang belum dikabulkan oleh Allah. Ditanya oleh Imam Ahmad bin Hambal, kalau boleh tahu, apa yang satu itu? Kemudian si tukang daging ini menjawab, yang satu itu terserang. Saya ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal, seorang mufti besar. Mendengar apa yang diucapkan oleh si penjual daging ini, Imam Ahmad pun kemudian menangis dan beliau beristighfar juga, Masya Allah. Mungkin kendaraan beliau menjadi terhambat, menjadi terhalang tadi, karena doanya atau istighfarnya dari si penjual daging ini. Supaya bisa ketemu tadi ya? Akhirnya beliau ketemu gitu. Bayangkan dengan istighfarnya si penjual daging,
kuasa Allah, Allah menggerakkan, menghentikan kendaraannya, dan untuk diusir keluar segera dari masjid sampai terlunta-lunta dan bertemu dengan si penjual daging itu. Mungkin ini doa dari si penjual daging, istighfarnya si penjual daging, sehingga Allah menggerakkan langkah kakinya Imam Ahmad bin Hanbal untuk bertemu langsung dengan si penjual daging. Nah, ini salah satu bukti itu bahwa istighfar bukan hanya sebatas untuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga karena istighfar ini sudah membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari segala kesalahan. Nah, ketika orang tidak punya salah, setiap saat dia berbuat salah kemudian dia memohon ampunan, dia beristighfar, atau dia berbuat kekeliruan kepada manusia, dia memohon ampun kepada manusia, memohon maaf kepada manusia, dan kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka dia hatinya akan menjadi bersih. Segala kesalahannya dimaafkan. Kalau sudah kesalahannya dimaafkan, dimaafkan, dosa-dosanya diampuni, dia menjadi orang yang suci. Dan doa orang yang suci itu tidak ada hijab yang melindunginya. Inilah yang mungkin yang menjadi acuan, semangat bagi kita untuk senantiasa kita memohon ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan di tengah pandemi yang begitu mewabah ini, membuat gelisah banyak orang, hampir seluruh orang kesulitan. Mungkin dengan istighfar, kita memperbanyak istighfar, itu harapannya itu menjadi perantara segala kesalahan kita diampuni, segala urusan kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Mas Erdi. Ya, saya ada pertanyaan. Tadi si penjual daging ini begitu antusias dan sangat ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Mungkin Ustaz Sahrudin bisa menceritakan sekilas saja tentang Imam Ahmad bin Hanbal ini siapa, kemudian kenapa sampai ada orang yang sangat ingin bertemu dengan beliau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu tentang pertobatan tadi ya, tentang tobat. Mungkin Ustaz Sahrudin bisa menjelaskan lagi makna atau pengertian tobat itu apa, kemudian tradisi tobat yang dilakukan oleh ulama itu seperti apa? Kira-kira itu, Ustaz Sahrudin. Oke. Yang pertama tadi, jadi ketika kemudian Imam Ahmad kemudian tersentuh dengan apa yang dikatakan oleh si penjual daging, dan kemudian beliau beristighfar juga gitu ya. Kemudian beliau, Masya Allah, doa yang sangat luar biasa, permohonan yang sangat luar biasa, dan kemudian beliau menyatakan, wahai fulan, sesungguhnya sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan rasa tidak percaya, maka kemudian keduanya, si penjual daging pun kemudian mencium tangannya, dan kemudian dia, Imam Ahmad pun kemudian ingin sekali mencium tangan orang itu, tapi dia merasa bahwa dirinya tidak punya apa-apa, tidak punya keilmuan yang mumpuni sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya pertemuan itu itu sangat menyentuh sekali, sampai-sampai si penjual daging ini sangat terharu. Seluruh permintaannya sekarang ketika dengan bertemunya dia dengan Imam Ahmad, seluruh keinginannya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini sangat luar biasa bahwa istighfar itu tadi, astagfirullahaladzim, bukan sebatas kita hanya memohon ampunan, tetapi itu juga mungkin menjadi penyebab, menjadi perantara dari doa-doa kita, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, Mas Erdi, bahwa taubat itu memang kita mengenal yang namanya taubat itu adalah, yang terbaik itu adalah taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu ada 3 hal. Yang pertama, bahwa dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang dia lakukan. Yang kedua, dia berusaha untuk tidak mengulangi apa yang dia lakukan. Dia tidak mengulangi apa yang dia perbuat gitu. Yang selama ini mungkin menyakiti orang, mengambil atau mencuri uang orang, menyakiti hati orang, lisannya, mulutnya, matanya, telinganya, dan lain sebagainya. Maka kemudian artinya bagaimana taubatnya, dia bertaubat untuk tidak melakukan lagi. Kalau misalnya mata yang dia pergunakan untuk suka mengintip, maaf, yang mengintip mungkin
maka dia bagaimana menjaga matanya. Kemudian ketika telinganya suka mendengarkan, menguping pembicaraan orang lain, dia menjaga telinganya dari informasi yang negatif. Mulutnya yang suka berbicara kotor, kemudian dia jaga mulutnya, dia kunci mulutnya supaya tidak berbicara yang jelek. Yang keluar dari mulutnya adalah sebatas ungkapan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Contoh ini lagi. Kita mengenal Imam Syafi'i gitu ya. Bayangkan seorang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah gurunya dari Imam Ahmad bin Hambal. Ya, muridnya Imam Syafi'i adalah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi yang pertama adalah Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki. Imam Maliki ini gurunya adalah gurunya dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki, dan Imam Syafi'i punya muridnya namanya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Syafi'i setiap beliau pergi ke masjid, beliau senantiasa menutup telinganya dengan alat gitu. Artinya beliau tutupi telinga beliau. Ketika sampai di masjid kemudian ditanya, "Wahai Syekh, kenapa engkau setiap pergi ke satu tempat, bahkan ke masjid sekalipun, engkau senantiasa menutup telingamu? Gitu. Apakah engkau tidak ingin mendengar perbincangan dan lain-lain sebagainya?" Gitu. Lalu apa jawaban dari Imam Syafi'i? Saya, ya karena memang beliau dikaruniai karomah, diberikan ilmu yang sangat luar biasa, ya, pengetahuan yang mumpuni sekali. Beliau bilang bahwa ketika saya mendengarkan pembicaraan orang, maka pembicaraan dari A sampai Z itu saya hafal. Maka saya khawatir apa yang diperbincangkan orang itu kemudian terekam di telinga saya, dan saya khawatir itu akan menjadi saya nanti keluar dalam perbincangan saya. Makanya setiap saat saya harus menutup telinga saya supaya saya tidak mendengarkannya. Khawatir kejelekan-kejelekan, maka itu akan mengganggu pendengaran saya. Jadi mendengarkan omongan sedikit aja dia langsung bisa mendengarkan omongan saja beliau hafal, bisa paham. Begitu juga ketika beliau mau membaca Al-Quran, beliau hafal Al-Quran sejak kecil, bahkan dari umur 7 tahun beliau sudah hafal Quran. Ketika menghafal Quran bukan seperti kita, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, kita hafal, mungkin kita ulang berpuluh-puluh kali, nggak hafal-hafal juga. Ternyata kalau Imam Syafi'i apa? Beliau hanya melihat sekilas, kemudian sampai akhir beliau hafal. Artinya sekali baca saja beliau hafal. Karena diberikan pengetahuan yang sangat luar biasa. Ibaratnya penglihatan beliau kayak mesin fotokopi. Persis. Jadi langsung tahu, oh ini bunyinya begini. Nah, saya juga pernah mendapatkan informasi ada seorang ulama namanya, julukannya Badi'uz Zaman. Beliau namanya Said Nursi, seorang ulama besar yang berasal dari Turki. Yeah. Masa ulama besar akhir-akhir masa kekhalifahan Turki Utsmani. Ya. Beliau juga demikian. Ketika membaca Al-Quran itu seperti fotokopi. Sampai titik komanya beliau hafal, nomor ayatnya beliau hafal. Jadi mereka, kenapa kemudian para ulama-ulama ini benar-benar mereka menjaga seluruh anggota badan mereka. Telinga mereka jaga dari perkataan atau pendengaran yang tidak baik. Mata mereka jaga dari melihat sesuatu yang jelek. Mulut mereka jaga dari perkataan-perkataan yang dusta. Perkataan-perkataan yang mungkin menyakiti orang lain. Semuanya mereka jaga. Satu hal juga, kenapa mereka melakukan itu? Pastinya karena mereka seorang hafidz Al-Quran yang senantiasa mempedomani Al-Quran. Bahkan kalau kita baca di dalam surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu, nakhtimu ala afwahihim. Kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Ya.
Dan ketika mulut itu dikunci, maka yang akan berbicara nanti di hari kiamat itu adalah tangan-tangan kalian. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki kalian akan menjadi saksi. Nah, mereka berusaha menjaga seluruh anggota badan mereka dari tadi kaki mereka jaga ketika mau bepergian ke tempat maksiat. Kemudian mata mereka jaga dari pandangan yang negatif. Telinga mereka jaga dari pendengaran-pendengaran yang buruk, yang bohong dan lain sebagainya. Tangan mereka jaga supaya tidak menyakiti orang lain. Tangan mereka jaga supaya tidak mencuri. Banyak kisah dari para ulama-ulama, para sahabat, para tabi'in, tabi'in yang mereka sangat luar biasa bagaimana mereka menjaga seluruh anggota badan mereka dari perbuatan-perbuatan negatif. Nah, itu taubat yang mereka lakukan. Jadi bukan sebatas tadi sudah meminta maaf atas segala kesalahan, kemudian mereka tidak mengulanginya lagi, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dan mereka senantiasa berbuat amal kebajikan. Mereka jaga, bukan kita, naudzubillah, bukan tobat sambal gitu. Nah, ketika mereka menyatakan tobat sambal, karena saking pedasnya 2 hari nggak ketemu sambal, Mas Erdi udah nyari gitu. Itu contoh bagaimana jangan sampai kita taubat ini harusnya taubat yang benar. Bukan tobat tomat juga. Hari ini tobat, besoknya kumat gitu. Nah, jadi kita benar-benar diharapkan kita benar-benar bertaubat, memohon ampunan kepada Allah. Jadi bisa dengan beristighfar, bisa dengan memohon dengan ungkapan dan perbuatan juga yang harus kita lakukan. Jadi begitulah yang dilakukan oleh para ulama-ulama, para salafus saleh, untuk senantiasa mereka bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Seperti itu, Mas Erdi. Itu tadi yang ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun itu. Ini kayaknya itu semua anggota tubuh kita itu dipertanggungjawabkan di mata Allah ya pastinya, dan kemudian karena itu para ulama, para salafus soleh sangat berhati-hati. Mereka menjaga anggota tubuh mereka dari perbuatan maksiat. Itu mungkin karena memang dorongan iman yang kuat ya, karena memang definisi iman itu kan atas dikubil kolbi wal yaqinu bil lisan wal amalu bil jawarih itu ya. Jadi direalisasikan oleh seluruh anggota tubuh kita gitu ya. Karena kita beriman kepada Allah, Allah melarang kita bermaksiat, maka kita menjauhi maksiat. Tubuh kita semuanya kita gerakkan supaya menjauhi maksiat. Kira-kira seperti itu kali Zat ya? Ya, jadi mereka senantiasa berusaha untuk menjaga anggota badan mereka, anggota tubuh mereka dari semua perbuatan-perbuatan. Kalau tadi mulut saja yang memang dikunci, karena mulut ini kan badan kita ini punya 9 lubang. Ya, punya 9 lubang. Ada 2 yang paling besar, mohon maaf, adalah mulut dan kemaluan kita. Maka kata Rasulullah, kalau kalian mampu menjaga 2 ini, mulut dan apa yang ada di antara kedua paha, dalam hal ini adalah kemaluan, maka kalian akan selamat. Karena ini kita nafsu, segala sesuatunya pasti ada keinginan nafsu. Maka ketika kemudian mulut ini dikunci, dijahit mungkin begitu ya, maka mata kita yang nanti akan berbicara, tangan kita yang akan berbicara, kita tadi kamu kemarin kemana, tangan kita yang akan menyebutkan, kaki kita yang melangkah, dia akan menjadi saksi, oh saya jadi saksinya, saya melihat si fulan ini melakukan ini. Nah, artinya bagaimana kekhawatiran-kekhawatiran itu yang mereka benar-benar kemudian untuk menjaganya supaya benar-benar tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan atau kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan. Kita mungkin juga pernah mendengar tentang cerita Ibnu Mubarak, bagaimana ketika mendapatkan makanan saja, buah delima yang jatuh dari pohonnya, dia tidak berani memakannya karena takutnya gitu. Ada pohon jatuh dari pohonnya, kemudian buah ini dicari siapa yang punya gitu.
berhari-hari dicari, kemudian diserahkan kepada yang punya, dan ketika kemudian ini akhirnya beliau diambil mantu, itulah yang muncul kemudian yang namanya Abdullah bin Mubarak itu. Akhirnya menjadi seorang ulama yang sangat besar gitu. Karena kehati-hatiannya itu. Ayahnya yang begitu hati-hati sebagai penjaga kebun, kemudian ketika mendapatkan buah, karena buah ini yang punya adalah majikannya yang berasal dari pohon, beliau bertugas hanya untuk menjaganya saja dan tidak untuk mengambil atau memakannya. Maka kemudian beliau meminta ridhonya gitu. Artinya ini yang harus kita upayakan juga, kita pelajari, kita kita ikuti, kita upayakan semaksimal mungkin supaya kita ini tadi, mungkin kita di kantor, ada pulpen nih nganggur, ya kita mungkin permisi lah gitu ya. Artinya sesuatu yang baik juga harus kita lakukan. Mas Erdi ketawa, kenapa Mas Erdi? Itu penghuni lantai 4 Republika harus mendengar semua itu. Nah, ini kan ada kertas, kertasnya punya kantor, mungkin saya minta, gitu kan, lebih baik begitu. Lebih baik disampaikan secara jujur, secara terus terang. Karena kalau kita sudah berusaha untuk jujur, maka insya Allah segalanya akan menjadi dimudahkan. Ini kita baru membahas dari satu sisi, ini belum masuk ke ayatnya, ini masih panjang. Ini bagian ini juga belum jalan ini. Taubat ataupun istighfar ya. Itu pengaruhnya untuk ketenangan jiwa kita itu seperti apa sih, Ustaz? Apakah dengan kita beristighfar kepada Allah, kemudian hati kita menjadi semakin tenang, kemudian kita menjadi semakin khusyuk untuk beribadah, atau gimana, Ustaz? Iya. Pastinya Mas Edi, ketika ada orang berbuat kesalahan dan kemudian dia mengakui bahwa dia telah berbuat salah dan kemudian dia katakan entah dimaafkan atau tidak, ketika dia dimaafkan pasti hidupnya akan merasa tenang. Itu yang yang kita pernah dengar dari para ulama, bahwa mereka ketika berbuat kesalahan maka mereka segera meminta maaf. Kalau dilakukan pada orang lain, maka mereka segera mendatangi orang lain untuk meminta maaf. Ketika mereka melakukan sebuah kesalahan yang bersifatnya vertikal, hubungan kepada Allah, maka mereka segera memohon ampunan kepada Allah dan melakukan taubat yang sebenar-benarnya. Mereka beribadah tidak henti-hentinya. Bahkan ada yang mereka berusaha untuk sujud sepanjang atau begitu lama dia melakukan sujud demi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang biasa dilakukan oleh para ulama, bahwa ketika mereka sudah mendapatkan ampunan, maka pastinya hati mereka juga akan menjadi tenang. Dan ketika kita bertaubat, yang kita lakukan biasanya selain istighfar, kita memperbaiki diri, kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bertaubat, taubat itu artinya adalah kembali ya, atau roja'a yarji'u, ada ya'udu gitu. Jadi berasal dari atau persamaannya dari wazan seperti itu. Nah, kalau sudah demikian, maka orang yang bertaubat adalah mereka yang kembali. Orang yang kembali, Idul Fitri misalnya, kembali kepada fitrahnya. Dan kemana ketika kembalinya nanti? Ya kembalinya kita kan pasti nanti ketika kita wafat. Kita kan akan menuju ke alam akhirat. Dunia lain yang akan kita tuju. Dunia yang di luar segmen kita yang selama ini, gitu, di luar dunia ini. Nah, itu yang sebenarnya yang kita tuju. Maka yang mereka lakukan adalah bagaimana mereka memperbanyak bekal itu. Kalau tadi sempat saya sampaikan bahwa kita memperbanyak zikir, karena salah satunya dengan berzikir itu adalah tatma'innul qulub, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa dengan berzikir, mengingat kepada Allah itu senantiasa akan menenangkan hatinya. Jadi itu yang mungkin yang biasa dilakukan oleh para salafus soleh, para ulama-ulama, para tabi'in, tabi'in, juga para generasi sahabat yang mereka senantiasa ketika mereka berbuat salah, maka mereka bersegera untuk meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik.
Nah, ini masalah wudhu. Jadi wudhu ini adalah hal yang sangat luar biasa.